kita Kristiani. Tapi sebelumnya izinkan saya mengkonfirmasi pengetahuan saudari-saudara saya, bukan karena saya ingin mendiskreditkan ilmu kalian. Saya hanya ingin memastikan bahwa kalian mengerti dengan apa yang kalian ucapkan. Boleh, Swift? Boleh nggak? Ya. Ini bertanya satu pertanyaan Saya sapa dulu Kojul. Assalamualaikum Kojul. Ya, boleh, kalau boleh katakan boleh, kalau tidak Silakan. Oke, Uni mau bertanya, apakah Anda mengerti definisi dosa, definisi keselamatan, mati kekal, itu mengerti nggak definisi itu secara etimologi dan terminologi semuanya? Mengerti, paham tidak? Paham dan bisa menjelaskan kepada kami umat Islam? Semampu saya ya. Ya, jawab semampunya saja, karena Uni seorang pelajar. Uni seorang mahasiswi, Uni bukan hanya mempelajari agama Uni, karena Uni sangat menyukai pembahasan terkait tentang agama, ilmu yang berkaitan dengan teologi. Qadarullah Uni juga diizinkan memiliki guru-guru yang luar biasa mempelajari kristologi, dan Uni juga tidak tidak malu-malu untuk mempelajari teologi dari sumber Kristen kalian sendiri. So, kalau seandainya Anda tidak memiliki pengetahuan, katakan tidak, karena saya tidak mau Anda mempermalukan diri di hadapan publik dengan berbicara tanpa dasar, dan pada akhirnya hanya memperlihatkan asumsi liar yang tidak ada dasarnya ya. Jadi berharap Uni tolong sampaikan sesuatu yang betul-betul kamu pahami, betul-betul kamu pelajari gitu. Silakan definisikan apa itu keselamatan, dosa, dan kemudian apa itu bagaimana konsep keselamatan dalam Kristen. Kita dengarkan dulu, nanti kita tanggapi. Silakan. Terima kasih Uni. Oke, dosa menurut iman Kristen ya, dosa itu adalah pelanggaran yang dilakukan manusia atas perintah Allah, sehingga di mana Allah memisahkan diri, mengasingkan diri dari manusia itu, tidak mau bertemu dan tidak mau menyapa manusia itu, karena kita sudah kotor ya, sudah dinodai dengan kenajisan, karena Allah tidak berkenan terhadap orang-orang yang melakukan keinginan daging tersebut. Dan konsep keselamatan yaitu dalam Kristen, selagi kita hidup di dunia ini ya, selagi kita hidup masih diberi kesempatan, disitulah kita sebagai orang yang percaya mengimani Kristus berbenah diri melakukan perintah Allah, takut akan Tuhan, menjauhi dosa itu semampu kita, sebisa kita, berharap perlindungan, dan ya kita minta Roh Kudus menuntun hidup kita, mengambil ahli semua hidup kita, sehingga saat kita sudah pada keakhirannya atau sudah meninggal, dosa kekal itu tidak merampas hidup kita ya. Maksudnya kan Kristen itu dibilang kematian apa ya istilahnya? Kematian rohani dan kematian jasmani. Kematian jasmani ya tubuh kita ya. Kematian kekal itu maksudnya tubuh dengan roh. Itulah yang kekal maksudnya ya. Tidak ada kebangkitan lagi. Maksudnya ya terpisah selamanya dari Tuhan tersebut, dari Allah tersebut itu. Jadi selagi tidak bertobat, ikut Tuhan. Sepertinya sudah melebar, Deku. Uni hanya meminta Anda menjelaskan apa itu dosa, bagaimana konsep selamat. Saya pikir Anda sudah melebar supaya tidak melebar kemana-mana. Baik. Saya mau mengikat diskusi kita supaya kita dapat mengkerucutkan materi kita. Saya ingin kita membahas tentang apa sih definisi dosa, bagaimana konsep keselamatan untuk menebus dosa tersebut. Itu 2 poin saja. Mungkin tadi yang Anda sampaikan itu dalam perspektif Anda, walaupun Anda tidak mengutip satu literasi manapun, tidak mengutip ayat, tidak mengutip perkataan para scholar, it's okay. Saya anggap itu hal yang memang hak Anda untuk disampaikan. Tapi hak kami, manusia 828 ini untuk menerima dan menolak. Tapi Islam, kami umat Islam diperintahkan untuk afala ta'qilun, tadabaru,
kemudian tafakkur. Kami diperintahkan untuk berakal, mengamati, dan juga berpikir. Artinya ketika ada ucapan-ucapan yang tidak memiliki landasan dan dasar, itu boleh kami tepis karena kami tidak mau tersesat. Apa yang dimaksud dengan tersesat? Dari kata fasaka, fasik, mereka-mereka yang tidak sesuai dengan jalur. Mereka yang berbicara tidak sesuai secara akademis. Ketika kita sepakati secara konsensus makan artinya memasukkan makanan ke dalam mulut, tiba-tiba ada yang berkata makan artinya buang air besar. Maka ini artinya apa? Ini artinya sudah berbeda definisi. Maka ketika memang berbeda definisi, kita harus tahu apa landasan definisi itu jadi berbeda. Supaya kita menyepakati kita berbeda sehingga tidak terjadi apa? Tidak terjadi perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Saya bertanya apa itu definisi dosa. Lalu Anda sudah menjelaskan bahwa definisi dosa adalah perbuatan. Perbuatan melanggar Tuhan. Oke, saya akan jelaskan. Saya coba untuk transfer knowledge. Karena diskusi ini esensinya adalah saling mentransfer knowledge untuk edukasi. Kalau kita ditonton publik bukan untuk kita saja tapi untuk publik. Saya coba memberikan kepada Anda apa yang saya temukan terkait tentang definisi dosa. Dalam istilah Islam sebenarnya tidak bertabrakan dosa dalam perspektif Islam dan dosa dalam perspektif Yahudi dan Kristen. Kenapa? Karena memang bahasa Semitik antara Al-Quran, bahasa Arab, kemudian Torah berbahasa Ibrani, ada lafaz-lafaz yang kurang lebih hampir sama. Di mana lafaz-lafaz tersebut secara lafaz dan makna juga hampir sama. Saya bisa buktikan. Contoh, kata dosa dalam Al-Quran itu dipadankan dengan beberapa diksi dalam Al-Quran. Nomor 1 diantaranya saya sebutkan. Kita harus tahu, dari mana kita tahu dosa. Dosa itu bukan bahasa Al-Quran dan bahasa Bible. Ya, karena dosa itu bahasa Indonesia yang menyerap dari bahasa lain. Jadi kalau kita lihat padanan kata dosa dalam Al-Quran itu terdiri dari beberapa kata. Al-Ismun, Al-Zambun, Al-Khit'u, Al-Syai'at, dan Al-Jarmun. Kurang lebih seperti itu pelafasannya ya. Nah kemudian kata Ismun. Ismun dalam berbagai bentuk kata seperti Al-Atsim, Tatsim, Atsam, dan Atsimin. Menurut para ulama saya. Salah satunya tokohnya bernama Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi. Siapa dia? Para ulama. Ulama ini siapa? Orang berilmu, orang yang mengkaji, orang yang belajar. Saya tahu sesuatu dari guru saya. Maka saya menerima informasi dari orang yang berilmu. Saya sebutkan namanya. Artinya informasi yang saya berikan kepada Anda bukan dari pribadi saya sendiri. Dari sok taunya saya. Tapi dari informasi yang saya dapatkan secara akademis dari hasil pembelajaran. Maka menurut Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi, sebanyak 44 kali dalam Al-Quran muncul kata-kata ini. Dalam ayat-ayatnya tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 85, 173 dan lain-lain, Ali Imran 178, An-Nisa 20 dan lain-lain. Banyak sekali yang memuat kata ini di Al-Quran. Artinya kata ini ada. Kata ini muncul dalam Al-Quran sehingga kita tahu bahwa kata ini ada. Maka kemudian tafsiran dari kata fasara mengungkap makna. Apa makna dari kata tersebut? Maka menurut Ibnu Faris penulis kitab Mu'jam Maqayis Al-Lughah, ini adalah ulama Semitic language, ulama bahasa Islam, ya, bahasa Arab. Mereka yang mempelajari bahasa Arab. Maka ketika mereka berbicara tentang bahasa Arab, memberikan makna dan definisi, mereka punya kredibilitas. Karena mereka adalah seorang pelajar dan pengajar bahasa Arab. Maka di sini kata ismun, saya kasih contoh saja definisi dosa. Artinya adalah maknanya dari kata alif, sa, dan min. Ini saya mencoba untuk mengajarkan Anda bagaimana cara mengungkap makna ya dalam ilmu, mungkin istilahnya ada semantik ya atau ilmu language ya. Salah satu cabang ilmu yang memang berada dalam jalur akademis. Di sini kita masuk dalam ilmu lughah, mempelajari suatu makna kata itu biar Anda tidak tersesat. Biar Anda tidak menyalahpahami satu kata itu. Anda harus tahu apa yang dimaksud dengan kata ismun tadi. Ya, dan pemahaman ini bukan dari pemahaman pribadi Anda. Kecuali Anda adalah seorang scholar. Enggak masalah. Maka Anda kredibel menjelaskan tentang kata al-ismun. Maka dalam ilmu lugah, makna dari ismun artinya secara etimologi adalah terlambat atau lamban. Nah, itu secara etimologi. Dan al-takhiru artinya terbelakang. Kemudian dikatakan begitu, kenapa secara terminologi? Karena orang yang melakukan ismun, orang yang melakukan dosa ini, itu ia lamban pada batas-batas tertentu dan sulit menerima kebaikan. Artinya apa? Secara etimologi artinya adalah lambat, kemudian kenapa dia digunakan menjadi padanan dosa? Karena ini dosa sendiri. Dosa sendiri adalah konsekuensi.
Dosa sesuatu yang Anda tidak bisa pegang. Dosa tidak berbau. Dosa tidak berbentuk. Dosa adalah konsekuensi perbuatan Anda. Sama seperti pahala. Kalian tidak mengenal pahala. Pahala adalah apa yang Allah berikan kepada hambanya yang mereka berbuat soleh. Beramal soleh, maka Allah yang berhak memberikan dia pahala. Sama seperti Anda ketika sekolah. Ketika Anda sekolah, Anda belajar dengan baik, Anda masuk sekolah dengan rajin, kemudian ujian Anda selesaikan dengan baik, Anda dapat poin. You get that point. Apa itu poin? Nilai. Nilai itu kalau dalam ranah zahir kita bisa ditulis di dalam raport. Dalam raport tertulis nilai 5. Ini adalah nilai. Nilai tersebut bisa terjewantahkan dalam angka. Tapi dalam Islam, dosa dan pahala tidak ada yang mampu melihat, mencium, meraba, menimbang, mengukur. Maka kenapa tidak ada manusia satupun yang mampu melihat berapa jumlah dosamu? Karena dia tidak mampu diukur. Berapa berat dosamu? Karena dia tidak mampu ditimbang. Maka yang mampu mengukur, menimbang hanya si pemberi pahala dan dosa. Siapa dia? Allah Azza wa Jal. Kenapa hanya Allah yang berhak memasukkan seseorang ke surga dan ke neraka? Karena hanya Allah yang tahu kualitas dosa dan kualitas pahala seseorang. Maka saya katakan sekali lagi, tidak ada satupun manusia yang mampu menjamin dirinya masuk ke dalam surga dan neraka kecuali dia mampu menimbang dan mengukur dosa dan pahala. Maka di sini siapapun mereka yang memastikan dirinya masuk surga dan masuk neraka, pendusta. Pendusta, saya yang katakan. Karena mereka tidak mampu mengukur pahala dan dosa. Yang mampu mengukur pahala dan dosa hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, itu poin dari saya. Pertama, kalian harus pahami apa itu dosa. Perbuatan, kami istilahkan dengan amalan. Amalan soleh dan amalan yang buruk. Maka amalan ini ketika dikerjakan, konsekuensinya pahala atau dosa. Jadi ada 3 konsekuensi manusia yang ketika berbuat di dunia ini, adikku dalam perspektif Islam ya. Pertama, perbuatannya menjadi asbab berpahala. Dapat poin bagus. Kebaikan. Kedua, menjadi asbab dosa. Mendapatkan nilai minus. Yang ketiga, sia-sia. Hilang begitu saja. Sia-sia, tidak ada hitungan. Maka dalam Islam yang memiliki mizan. Mizan ini adalah timbangan. Jangan kau samakan dengan timbangan timbangan bayi di rumah sakit. Jangan samakan dengan timbangan cabai. Ini istilah untuk keadilan Allah. Hanya Allah yang mampu menilai. Amalanmu itu soleh, amalanmu itu buruk. Ya. Nah, jadi bagaimana dengan Kristen? Saya belajar juga tentang definisi kekristenan terkait tentang dosa. Saya coba sampaikan kepada Anda silakan cross check nanti. Kalau apa yang saya sampaikan salah, Anda boleh bantah. Dalam istilah padanan dosa dalam bahasa Ibrani, ternyata hampir sama dengan Islam. Ada kata-kata, ada kata dari huruf khet dan huruf nun ya, dan ada ada huruf ada kata khet, kemudian tet, alef dan juga huruf he. Ya, kata. Kemudian ada asyam. Ini istilah bahasa Ibrani, bahasa Torah tentang padanan kata dosa. Sama tidak dengan Islam tadi? Sama. Itsmun, zambun, kata ya tadi kalau tidak salah ya, lafaznya bahasa Arab. Ternyata dalam bahasa Ibrani, dosa juga dipadankan dengan kata yang sama. Maka saya bisa menyimpulkan berdasarkan hasil kajian dan pembelajaran saya bahwa definisi dosa menurut orang Yahudi dengan definisi dosa menurut orang Islam itu kurang lebih sama. Masalahnya orang Kristen, dari mana kalian bisa mendefinisikan dosa? Dan saya akan tunjukkan. Ada kata afon, pesha dan juga rasya. Dan di sini Ibu Rita Wahyu, seorang pengajar bahasa Ibrani, mendefinisikan kalau kata itu dosa gagal, kemudian asyam itu melanggar, kemudian asma melanggar. Aneh. Aneh makna ini, kenapa? Karena kata yang berbeda ternyata maknanya kok sama saja. Dalam Islam, kalau ada makna yang hampir sama tapi penekanannya tetap berbeda, itu kenapa ada dosa besar dan kecil. Karena tidak semua manusia semuanya berbuat. Perilaku manusia itu tidak yang sama. Anda membunuh, blender membunuh.
Anda membunuh. Bisa jadi asbabnya berbeda. Blender membunuh karena memang dia psikopat. Anda membunuh karena menyelamatkan diri. Ketika kalian sama-sama membunuh, samakah kalian masuk neraka? Maka kalau kalian sama-sama dicampakkan di neraka, Tuhan kalian tidak adil. Maka ketika pembunuhan terjadi, itu tidak sama semua hukumnya. Tergantung dari motivasi. Kenapa innama a'malu binniyat? Niat seseorang itu mengikat perbuatannya. Karena Blender membunuh karena memang psikopat. Karena dia menikmati pembunuhan. Jahat. Penjahat dia. Anda membunuh. Anda hendak diperkodok oleh Daman. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Daman bawa senjata tajam. Lalu Anda membela diri tanpa sengaja Anda tusuk perut Daman. Karena ingin menyelamatkan kehormatan. Apakah Anda wajib masuk neraka jahanam karena membunuh? Kalau Anda ternyata dicampakkan Tuhan Anda masuk ke dalam neraka. Tuhan Anda tidak adil. Karena Tuhan Anda harusnya tahu bahwa Anda akan diperkodok oleh Daman. Nauzubillah min dzalik. Ini contoh, mohon maaf. Ya, artinya saya ingin kalian menjelaskan seperti ini. Biar kami paham dari mana kalian ambil itu kata dosa. Apa makna dosa secara terminologi dan siapa yang mengajarkan kepada Anda. Inilah ilmu, inilah knowledge. Kalau Anda bicara dari air ludah saja yang penuh dengan asam mefenamat yang tidak ada manfaatnya, apa bedanya dengan ODGJ yang berkata bahwa saya adalah Tuhan, saya Tuhan, dosamu diampuni, dosamu diampuni. Apa gunanya? Ini ruang akademis. Bicaralah sesuatu berdasarkan literasi. Kalau belum tahu, belajar. Kalau sudah tahu, sampaikan, ajarkan. Begitu caranya. Saudara-saudariku, mohon dengan sangat hargai room ini, mari kita masuk ke ruang akademis. Pakailah literasi ketika bicara, minimal dalil. Dalil itu apa? Data-data yang ada dalam kitab kalian. Oke, saya kepanjangan, memang saya meminta waktu sedikit ya, karena saya ingin kita teratur diskusi dan akademik. Saya capek lihat kalian diskusi hanya mengeluarkan kata-kata tanpa dasar. Silakan tanggapi umat Kristiani atau tambahkan saudara saya yang Muslim. Silakan Daman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bentar, Bang Taurus, kita sapa dulu. Halo Bang Taurus, selamat pagi. Ya, pagi Bang. Gimana? Iya, Islam Kristen Bang. Islam Bang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Ini apa untuk disampaikan saya gini aja. Mungkin yang disampaikan ini itu adalah suatu kebenaran yang nyata dengan ada fakta dan bukti dan sebagainya. Oke lah, kalau cara saya menerangkan hanya simpel sih. Untuk orang-orang, saya punya pertanyaan tapi tolong dijawab ya orang Kristen atau orang siapapun. Gini Pak, di apa namanya tuh kalau kita di room narasumbernya nggak boleh banyak. Kalau seandainya narasumber banyak, pasti pembahasannya bakal banyak, nggak akan pernah dapat ilmunya. Nah gitu. Oke. Berarti gini aja. Saya hanya mau menanya seperti itu. Oke lah, ketika kalian mencintai Yesus, ketika kalian sangat cinta dan sayang dengan Yesus, kita rubah timeline kita bukan di timeline yang sekarang. Tariklah timeline di mana kalian diperlihatkan pada saat Yesus disalib. Apa yang akan kalian lakukan pada saat itu? Waduh Pak, itu Bahkan bakal kalian- lebar. Kita selesaikan dulu ya konsep dosa dulu ya Pak, boleh ya? Ya, oke silakan. Izin ya Pak ya. Kalau mau Gantian, ya, nanti next karena kalau benar. udah masuk Bapak nanya lagi ya. Izin ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ini kita Bang. Ya, silakan teman-teman Kristiani menanggapi, Silakan jelaskan. Kak Sif. Apa yang Saya tidak dipahami? minta kalian harus sama seperti saya. Minimal kalian bawa literasi. Monggo. Silakan. Oke, terima kasih Uni. Kan tadi saya sudah bilang, jadi selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan. Ya, berbalik luruslah kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan. Ikutlah Tuhan. Dengarlah perintah Dia. Turutlah akan perintah Dia. Sehingga kamu beroleh keselamatan tersebut. Tadi Yuni Ripa bilang, ada psikopat. Memang dia suka menikmati pembunuhan. Dia suka melakukan pembunuhan tersebut ya. Terus pada suatu hari dia bertobat, dia menyadari itu salah dan bertobat. Kan ada kan orang yang bertobat kan pada akhir hidupnya kan? Betul Umi? Poin deh, ambil poin, tanggapi poin saya, sampaikan poin Anda, jangan poinnya itu. bertele-tele. Oke, poinnya itu, selagi kita hidup di dunia ini, itu ikut Tuhan saja.
Oke, saya mau Jangan menanggapi penjelasan Anda yang tadi ya. Di sini banyak sekali kegagalan dalam berpikir menurut saya secara kognitif ya, mohon maaf. Saya tidak mengerti apakah Anda mengerti dengan apa yang Anda sorry ucapkan. Uni, saya nggak pandai nih, maksudnya Oke, it's okay. bukan ilmu Nggak ya. apa-apa adekku, sayang. Sayangku, Uni di sini tidak mau Iya, iya, mendiskreditkan keilmuan seseorang. Makanya dari tadi iya. Uni sudah ingatkan, wahai cintaku, sayangku, jikalau Anda tidak memiliki keilmuannya, tanyakan saja, belajar. Tapi kalau mengerti, bawakan data. Apa itu knowledge? Knowledge itu adalah ilmu pengetahuan. Yang disebut dengan ilmu pengetahuan itu bukan apa yang kau ucapkan, tapi apa yang engkau ketahui. Ketika engkau mengetahui, pasti kau dikasih tahu. Masalahnya siapa yang memberitahumu? Dari mana kau tahu? Itu penting, adekku. Ya. Nah, tadi ada perkataan adekku yang ingin saya sedikit mungkin kita bahas. Karena saya ingin membuka ruang berpikir di dalam kognitifnya adikku ini. Apakah betul-betul seperti ini? Karena ini fatal menurut saya. Tadi Anda menjawab di awal ketika saya meminta Anda menjelaskan tentang dosa dan tentang definisi keselamatan atau konsep keselamatan. Lalu saya mengutip 2 poin. Pertama, dosa menjadi asbab Tuhan tak lagi bertemu dengan manusia. So, tolong konfirmasi, benar tidak tadi seperti itu yang Anda ucapkan? Betul. Oke, Karena betul dosa ya? Betul. Tidak usah dipanjang. Betul, saya mau konfirmasi saja. Saya mau menanggapi ini. Yang kedua, tapi dia mati kemudian supaya kalian melakukan yang dia mau dengan meminta Roh Kudus. Jadi Yesus mati supaya kalian yang menerima dia mati sebagai juru selamat meminta Roh Kudus dan bisa melakukan apa yang dia mau. Betul? Saya mencatat itu. 2 poin ini betul. Saya bahas di poin pertama. Boleh kita bahas ini? Saya mau mengkerucutkan ini. Karena ini fatal dalam ruang berpikir menurut saya ya. Baik. Dosa menjadi asbab Tuhan tak lagi bertemu dengan manusia. Pertanyaan saya. Apakah seluruh manusia sejak Adam sampai Yesus hadir, sampai sekarang kita berdosa? Betul. Kalau begitu, ini terbantahkan argumen Anda. Kalau dosa menjadi asbab Tuhan tak lagi bertemu dengan manusia, kenapa Yakub bertemu Tuhan, Abraham bertemu Tuhan, Henok diangkat Tuhan, Elia diangkat Tuhan, bahkan Yesus sendiri datang ke Yerusalem sebagai Tuhan bertemu dengan manusia? Ini argumen yang adalah bantahannya datang dari Anda sendiri. Argumen Anda dalam realitas Bible terbantahkan. Maka gugurlah dari semua yang saya tunjukkan tadi. Abraham bertemu Tuhan, Elia diangkat Tuhan, Henok diangkat Tuhan, bahkan Abimelek diucapkan Tuhan melalui mimpi perkataan-perkataan, dan Tuhan berkata, Bilangan 12 ayat 6, barang siapa di antara kalian ada nabi, aku akan menyatakan diri padanya. Wesh, bukankah Anda berkata karena dosa Tuhan tak lagi bertemu dengan manusia? Tuhan sudah bertemu dengan manusia dalam rupa tiang awan, dalam rupa api, bahkan dalam rupa manusia sebelum Tuhan Anda yang bernama Yesus mati mengadakan pengorbanan perdamaian dengan manusia. Maka tolong jelaskan kepada saya, apakah pernyataan dosa menjadi asbab Tuhan tak lagi bertemu manusia ini datang dari perspektif pribadi, atau memang diajarkan gereja, atau ini tertulis dalam Bible? Biar kami tahu bahwa ini terbantahkan dengan sendirinya karena realitas dalam kitab Anda yang saya bacakan. Silakan Swift. Paham tidak maksud saya? Paham. Bagus. Silakan ditanggapi. Oke. Setelah Adam dan Hawa tercela dan jatuh ke dalam dosa ya, Tuhan kan marah nih, kecewa. Dan diusirlah si Adam dan si Hawa itu dari Taman Eden. Sehingga karena dia sudah mendapati mereka berdosa, sehingga Tuhan menjauhkan diri dari mereka. Dan Tuhan menjauhkan diri dari mereka. Yes. Berapa lama? Berapa lama? Yes. Dengar dulu, Mi. Saya nggak tahu ya berapa lamanya itu ya. Tapi Tuhan sudah tidak berkenan lagi kan. Tuhan tidak berkenan lagi? Iya. Oke. Dan ini konsisten tidak Tuhan ini? Tuhan ini konsisten nggak dengan ketidakberkenanannya? Dengar dulu. Okay. Dulu kan Allah dengan Adam dan Hawa kan bisa suka hati ngobrol itu kan. Bertemu seperti teman. Satu tempat tinggal. Seperti teman. Yes, betul. Kan sekarang kan karena dosa tersebut kan jadi hilang seperti Jo, itu kan. Dulu, karena itu tercelah baginya kan. Diusirlah mereka. Jadi apa yang dilakukan Tuhan untuk
eh ada komunikasi antara manusia dan Allah tersebut. Tuhan Dilakukan marah ya, kemudian dia bertengkar lah dengan Adam, kurang lebih seperti itu. tidak bertengkar. Ah. Istilah marah kecewa Ngambek, gitu. ngambek, Tuhan ngambek. Ngambek Tapi Tuhannya. tidak Oke. tapi tidak mengata-ngata yang kasar, tapi mengusir. Ngambek. Saya juga kalau ngambek nggak kata-kata kotor kok. Saya diam aja, Iya, saya nggak mau betul. temu dengan orang. Ngambek. Kayak baperan, kayak cewek ya. Iya, ya, Allah kami cemburu loh. Itu sifat Tuhan Allah kami. Allah kami Baper deh. cemburu, makanya kami tidak boleh menyembah Allah lain selain Dan Dia. Anda menerima kalau Tuhan itu ngambek? Ngambek dalam gimana? Gimana ya? Marah kan? Ya, dia Kecewa. marah dengan Adam. Kemudian dia tidak mau lagi bertemu dengan Adam. Ngambek. Ngambek. Kalau istilah kita ngambek kali ya. Carikan kata yang lebih patut untuk Tuhan Anda. Ketika dia ciptakan manusia, dia berikan free will, dia beri aturan, ternyata manusia melanggar, padahal manusia nggak tahu apa-apa. Ketika manusia melanggar, dia ngambek, dia nggak mau lagi bertemu dengan manusia. Tapi tiba-tiba di abad kemudian dia bertemu dengan Abraham, dia bertemu dengan Daud, dia bertemu dengan Yakub, dia datang sebagai manusia. Konsistenkah Tuhan Anda ini, Swift? Konsisten dong. Apa ini maksud dengan konsisten? Dia Coba adil, jelaskan. dia kasih. No. Coba, Dia kasih, konsisten tapi itu dia artinya adil. apa? Saya khawatir Anda tidak mengerti dengan konsisten. Konsisten itu adalah orang yang, kalau itu ke saya, kalau saya punya konsistensi, Oke, gini, maka saya gini, teguh Umi. pendirian. Kalau saya bilang tak suka, jangankan nengok mukanya, nengok pokok pisang depan rumahnya aja, takkan ku tengok. Tapi aku bilang aku tak suka, tapi aku tengok juga mukanya, longor itu namanya. Sedangkan Tuhan Baik. Anda mengatakan Tuhan Anda tak lagi mau bertemu dengan manusia. Lihat dalam kitab Anda, my sister. Tuhan Anda berjumpa dengan Abraham. Bahkan dia berkata, bilangan 12 ayat 6, apabila ada nabi di antara kalian, aku akan menyatakan diriku kepadanya. Loh, katanya dia tidak mau lagi bertemu manusia. Sementara Tuhan Anda makan daging lembu. Setelah dimasak oleh Abraham, bertemu nggak dengan Abraham? Abraham manusia nggak? Manusia. Tuhan Anda bertengkar dengan Yakub sampai dia kalah. Ternyata Tuhan Anda, kalau betul konsep dosa menjadi asbab Tuhan tak lagi bertemu manusia, Tuhan Anda adalah Tuhan yang baper tapi tak konsisten. Sudahlah baper tak konsisten pula. Ngamuk gara-gara Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk. Katanya nggak mau lagi bertemu manusia, tapi nyongol juga ketemu sama manusia. Ini Tuhan atau mak-mak baperan? Silakan jawab. Oke. Konsisten ya, saya jawab konsisten. Allah itu konsisten. Kita garis bawahi dulu dong. Dia kan kasih tapi adil. Allah itu kasih dan adil. Kenapa dia kasih? Kenapa dia sampai mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia? Konsisten tadi belum clear adekku. Kasih adil itu bahasan baru. Konsistensi Tuhan ini masih saya mintai pertanggungjawaban. Saya membuktikan Tuhan Anda tidak konsisten. Apa? Iya. Ketika Anda mengatakan Tuhan itu dosanya Adam menjadi asbab dia tidak mau bertemu dengan manusia, buktinya dia bertemu dengan manusia. Jadi yang benar Anda atau Tuhan Anda yang gak konsisten? Kalau Anda betul, kalau doktrin dosa menjadi asbab Tuhan tak lagi mau bertemu dengan manusia, Tuhan Anda tidak konsisten. Kalau ternyata Tuhan itu memang, ternyata Tuhan tidak pernah berkata seperti itu, maka Anda yang berdusta atas nama Tuhan. Maka ada dua konsekuensi saja di sini. Anda yang berdusta atau Tuhan Anda tidak konsisten. Silakan dipilih. Dengar dulu dong, Uni, saya menjelaskan. Dengar ya, manusia itu kan diciptakan dari tanah, hina, kotor kan. Betul. Kemudian Allah memuliakannya. Memuliakan dia, memberikan dia free will, memberikan dia berkah. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagai apa ya, rahmat. Karena kita kan istimewa di hadapan Tuhan ya. Terus? Sehingga Tuhan menguji dong manusia ini betul-betul Tuhan enggak, menguji. betul-betul enggak dia takut Tuhan akan. Menguji. Iya, Tahu dari mana Indi? Anda apa yang Anda ucapkan semua ini? Anda tuh tahu dari jangan mana? memakan buah yang di tengah-tengah itu, itu ujian. Iya, Itu iya ujian. dong. Iya Oke, dong. oke. Jangan melanggar. Itu saja Boleh kan. saya minta dasar Anda mengatakan bahwa itu ujian, yang ngajarin Anda siapa ini? Bahwa itu adalah ujian dari Tuhan. Bisa tunjukkan data ke saya. Kalau datang saya enggak, tapi Uni, gimana ya? Saya kan enggak berpendidikan nih. Jadi kan saya menceritakan yang saya imani. saya pahami. Ini imani saja. Bener dong, Allah menguji Dan dong. kalau boleh saya tahu, Kan manusia itu tadinya siapa hina. nama pendeta
yang mengatakan bahwa ketika Adam dilarang makan buah pengetahuan itu adalah ujian? Sebutkan nama pendetanya. Bisa ingat dengan pendeta ini? Ibu Ya, guru kepada saya, Anda. Kepada ibu Anda. guru Atau saya, ini ibu guru sekolah minggu saya. sekolah ibu sekolah minggu? Ibu sekolah Dulu, minggu dulu. itu Dari guru kecil sekolah ini kan minggu. kan saya Kristen kan. Saya Yes, saya paham. Pengajaran Kristen itu kan Iya, dari kecil saya kan. ingat. Kayak saya gini loh. Saya ingat nama guru bahasa Indonesia saya, Bu Ien. Saya ingat ibu yang mengajarkan kepada saya. Bahkan saya ingat dosen saya. Ada Bu Saya Naomi. juga ingat. Saya Saya ada Bu juga ingat. Catur. Saya ingat itu. Dosen ulumul Quran saya. Ada namanya Pak Isan atau Pak Zaki dulu bahasa Indonesia. Saya ingat itu. Nah, saya bahkan ingat kata-kata mereka yang penting bagi saya. Seperti yang disampaikan Pak Heri Suprapto. Rifa, sulit matematika, sulit Pak. Ingat Rifa, sulit bukan berarti tidak bisa. Dia pasti bisa, tapi memang sulit. Artinya, ketika statement penting dalam akidah saya tahu saya dapat dari mana. Oh, Uni Rifa tahu dari mana? Kalau Islam itu konsepnya tauhid. Dari ulama saya. Dari mana buku yang saya baca? Mana bukunya? Saya tunjukkan ini bukunya. Kitab ini, kitab ini, kitab itu. Karena saya sekolah. Lalu ketika saya ditanya lagi, dari mana Uni Rifa tahu kalau Tuhan itu ahad? Oh, dari Al-Quran saya. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad. Artinya, apa yang saya ucapkan ini, saya paham. Karena saya hasil pembelajaran, bukan hasil hayalan. Nah, saya ingin Anda pastikan apa yang Anda sampaikan ini dari hasil pembelajaran, bukan dari hasil halusinasi dan hayalan. Supaya Oke, apa? Uni. Supaya yang Anda sampaikan betul-betul knowledge. Uni Silakan. kita memang pendidikan kita jauh ya. Uni pendidikannya memang udah tinggi sekali ya. Oh, enggak. Saya masih mahasiswi, sayang. Mungkin Anda Ya, lebih walaupun- tinggi pendidikannya dari saya. ya, walaupun- Tapi saya belajar. Asal Uni tahu ya, Komal Apologet yang baru pertama saya ini masukin baru ini loh. Oke. Ya, Nah, maka public speaking sadar. juga belum bagus. Tahu tidak arti kesadaran, adikku? Mengerti Tahu apa dong. yang maksud? Kesadaran Tahu itu dong. adalah menyadari siapa kita dan bertindak sesuai dengan kredibilitas kita. Saya sudah ajak Anda tadi tiga posisi yang saya tawarkan kepada Anda. Adikku sayang yang cantik. Kalau Anda adalah orang yang belum berilmu, bukan bodoh. Karena orang yang pintar dengan orang yang mungkin dikatakan bodoh itu hanya faktor lebih dahulu mengetahui saja, Dek. Ya, kalau saya lebih dahulu mengetahui karena saya lebih dulu membaca daripada Anda, bukan berarti Anda bodoh, tapi Anda belum tahu. Maka ketika Anda belum tahu sama sekali, jangan bicara, jangan memberitahu, adikku. Ya, ini etika. Kalau Anda beritahu sesuatu yang Anda tidak ketahui, masuk ranahnya sok tahu. Iya, Khawatirnya gimana? Anda menyesatkan dengan pemikiran sendiri. Nah, kalau Anda memang diberitahu dan Anda mengetahui dan Anda paham, ajarkan saya. Kalau Iya, ilmu Anda di atas saya, debatlah semua argumen saya. Saya kasih Anda 3 posisi di sini. Pilih. Bertanya, menyatakan dan menjelaskan atau mendebat saya. Silakan dipilih. Saya tidak mau Anda dihinakan di Komal ini. Saya ingin Islam menjadi rahmatan lil alamin untuk Anda. Kami terbuka. Semua yang hadir pada hari ini, umat Islam yang hadir pada hari ini, kalau zolim kepada Anda, mereka dosa besar. Hak Anda mendapatkan ilmu tentang Islam, maka silahkan saran saya lebih baik bertanya tentang Islam saja. Atau bertanya tentang Kristen ke saya juga bisa, karena saya pembelajar. 6 tahun kurang lebih saya by experience berdiskusi dengan umat Kristiani. Dan saya membaca literatur Kristiani. Kalau apa yang saya sampaikan Anda tidak terima, silahkan cross check apakah sesuai dengan dalil. Begitu cara belajar, begitu cara kita menggali ilmu. Silakan, sister. Oke, terima kasih. Oh, saya kira konsepnya tadi ini ya, tanya jawab terus menjelaskan gitu. Iya, konsep dialektika itu adanya dialog, pembicaraan dua arah dengan metode adanya pernyataan dan pertanyaan. Nanti kita akan menemukan konklusi. Masalahnya adalah, mohon maaf, penilaian saya sebagai seorang mahasiswa yang diajarkan untuk menganalisa critical thinking seseorang, karena saya akan berhadapan dengan anak-anak kecil yang akan saya ajarkan nanti. Apakah mereka termasuk critical thinking? Saya menilai dari subjektivitas saya. Anda dan mengakui sendiri Anda kurang wawasan. Maka kalau Anda memiliki kurang wawasan, jangan memberi wawasan dulu. Karena ini nanti seperti yang saya katakan, kalau belum tahu jangan memberitahu, karena nanti jadinya sok tahu. Maka tolong sampaikan yang Anda ketahui, dan pengetahuan itu akan diverifikasi dari mana. Dengan kami ajukan pertanyaan, mana dalilnya? Itu bukti bahwa Anda belajar. Uni, Daman boleh masuk untuk angkat Silakan. sebuah. Boleh nggak? Nah, jadi gini Kak Swift,
bukan berarti ini yang harus nggak bisa kita pungkiri dari akal logika kita, tahu nggak apa? Sekalipun pemahaman manusia antar agama itu ada banyak, misalnya agama itu ada 20, bukan berarti Tuhannya ada 20. Tetap ada satu yang paling benar. Jadi Kak Swift mau nggak membuka hati yang kita dapati ilmu itu dari Uni, bagaimana cara kita mencari Tuhan yang benar di balik semua keagamaan. Jadi satu konklusi di dalam akal kita, tahu nggak, berpikir, belum tentu Islam benar, belum tentu Kristen benar, belum tentu Hindu benar, belum tentu Buddha benar, belum tentu semua agama itu benar. Akan tetapi pasti ada satu yang paling benar. Jadi akan lebih baik kita sekarang berdiskusi karena bagaimana sih di antara semua pendapat manusia terhadap Tuhan, manakah yang menjadi agama yang sebenarnya, manakah yang menjadi Tuhan yang sebenarnya. Silakan Uni. Ya, di sini kami Swift, etikanya umat Islam itu, utlubul ilmi faridotun ala kulli muslim. Benar nggak hadisnya, Daman? Benar. Kami diperintahkan, diajarkan, kami baik muslimin dan muslimat. Tidak ada di sini perbedaan gender. Kami berhak menjadi ulama, menjadi orang alim, dan berhak menjadi orang-orang yang belajar. Karena dalam Islam, menuntut ilmu itu menjadi kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah perintah yang kalau kami tidak jalankan, kami berdosa. Maka kalau Daman tidak belajar, dia berdosa. Bang Blender tidak belajar, dia berdosa. Bang Apokrifa tidak belajar, Julius tidak belajar, dia berdosa. Maka kami adalah umat yang wajib critical thinking. Dasarnya apa? Kata Allah dalam Al-Quran, afala yata'qilun. Ya, Anda bukan pendeta, Anda bukan scholar, tiba-tiba bicara agama. Hei, sama saja seperti mohon maaf. Mohon maaf tidak mendiskreditkan profesi apapun. Anda bekerja sehari-hari sebagai tukang tambal ban. Anda tidak pernah membaca buku tentang medis. Anda tidak pernah bersentuhan dengan ruang akademis tentang medis. Tiba-tiba Anda mengajarkan bagaimana cara memotong urat saraf supaya sembuh dari kanker. Apakah Anda bisa diterima? Argumennya, kalau ada yang menerima Anda iya saja, maka mereka adalah orang yang terdoktrin. Orang yang jahil karena tidak mengkritisi informasi yang datang kepadanya. Ini yang kita lakukan karena critical thinking dan deep dialog masuk ke dalam cabang ilmu dalam ranah pendidikan. Saya memiliki niat edukasi. Edukasi ini atau proses belajar mengajar dalam kaidah Undang-Undang 1945 ada definisinya itu. Proses belajar mengajar, adanya transfer knowledge dan transfer attitude. Saya mengetahui dari literasi yang saya baca, maka yang terpenting sebenarnya terkadang bukan apa yang saya sampaikan, tapi literasi itu yang akan dirujuk oleh orang-orang karena mereka juga akan cari tahu. Tapi ketika saya bicara tanpa literasi, maka ketika datang dari saya, orang akan kutip menurut Unirifa bahwa ayam itu adalah bebek. Wait, siapa Unirifa? Oh, ternyata Unirifa mahasiswi. Apa kredibilitasnya bicara bahwa ayam adalah bebek? Dia tidak memiliki kredibilitas. Maka ucapan saya seperti kentut tak bermanfaat. Berbunyi, psh, berbau, iya. Tapi tidak ada gunanya. Bersuara, makhluk pun bersuara. Kipas angin bersuara. Apa bedanya? Suara-suara yang tidak ada manfaatnya dengan kipas angin dan suara monyet ngak-ngik, ngak-ngik. Nggak ada bedanya. Kita di sini memanusiakan manusia. Kita berperilaku selayaknya manusia. Salah satu, ada dua hal yang membedakan Anda dengan hewan. Hewan punya hati, ya kamu sering makan hati ayam. Hewan punya otak, ya ada otak udang. Tapi yang membedakan hatimu dan otaknya hewan adalah hati hewan dan hati kamu. Hati kamu memiliki daya. Daya ini apa? Kemampuan berempati. Maka ketika ada informasi yang mengatakan bahwa orang-orang jahat ditebus dengan membunuh orang benar dengan cara keji dan tragis, empatimu kemana? Ketika kau benarkan itu, orang-orang kurang ajar, para koruptor, pembunuh, ternyata masuk surga karena menumbalkan orang benar yang tidak pernah berdosa. Kemana hatimu? Mana empatimu?
Apa bedanya kau dengan setan dan binatang yang tidak memiliki empati? Kau benarkan orang benar mati? Sementara di kitabmu tertulis, orang benar mendapatkan upahnya, orang yang bersalah mendapatkan apa yang dia buat. Al-Quran katakan begitu. Tiba-tiba kau percaya orang yang tidak berdosa, orang yang benar mati terkutuk karena menyelamatkan para penjahat. Hei, mana empatimu? Apakah kau tidak ada bedanya dengan binatang yang tidak memiliki empati? Akal, logika berpikir. Ketika dalam akalmu ternyata dikatakan satu itu ya satu, tidak ada yang lain. Tiga itu ya ada tiga. Hitung, 1, 2, 3. Maka ternyata ketika ada yang mengatakan satu adalah tiga, tiga adalah satu, kipas angin pada saat itu adalah kompor gas. Akalmu kemana? Maka ketika kau diberikan Allah akal gratis, hati gratis, punya daya berpikir, kognitif yang sehat, empati yang juga sehat, kok kau terima doktrin dari orang yang pada dasarnya bertabrakan dengan logika dan hati nurani? Kenapa? Kenapa kau terima argumen dan doktrin dan kau tak cross check? Ketika kau menuhankan Tuhan yang salah karena doktrin yang tak kau cross check, kau masuk neraka, kau tak punya alasan lagi berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya kan menerima doktrin. Dari siapa? Dari Bapak Gereja. Tuhan akan bertanya, memangnya kau tahu Bapak Gereja siapa? Saya tidak cross check, saya tidak tahu apakah dia penipu, penyembah pagan semula. Umat Islam bagaimana? Umat Islam ketika menerima informasi baik Al-Quran atau hadis, kami harus tahu siapa yang menyampaikan ini. Ketika saya tahu yang menyampaikan siapa, Daman. Siapa Daman? Daman ternyata tukang cendol. Pernah nggak belajar? Tidak pernah. Kok bisa-bisanya kau percaya perkataan Daman? Tapi ketika saya mendapatkan informasi dari Daman, siapa Daman? Dia seorang pelajar pondok pesantren. Dari mana dia dapat informasi? Dari gurunya bernama Ustadz Wafi. Siapa Ustadz Wafi? Dia juga belajar kepada gurunya Ustadz Alif. Siapa Ustadz Alif? Juga belajar di pondok pesantren yang didirikan oleh Bang Zuma tahun 1900 sekian. Dan dia adalah seorang ulama pada masanya, belajar kepada ulama terdahulu dan sanad belajarnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya apa? Sandaran, dekku. Kalau manusia berbicara tanpa landasan dan sandaran, apa bedanya sama ODGJ? Gak ada bedanya. Maka Uni minta, saudariku yang terkasih, karena bentuk rasa cinta saya kepada Anda, critical thinking, fungsikan itu, Deku. Ya, oke.